Pemirsa, pemulangan WNI korban perusahaan penipuan dari Kamboja masih berlangsung, dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Bapak Santo Darmo Sumarto. Selamat sore Pak Dubes. Selamat sore Mbak Fitri, apa kabar? Baik Pak. Pak Dubes, dari penelusuran data terkini yang dilakukan oleh KBRI, berapa tepatnya jumlah WNI yang menjadi korban dan bekerja di perusahaan yang diduga scam online? Kalau untuk yang kasus yang ini, itu jumlahnya 110, sebagaimana tadi sudah dilaporkan oleh pihak Metro TV juga berdasarkan informasi dari KBRI Phnom Penh. Tapi kalau misalnya kita lihat tahun ini, di tahun 2025 ini, sejak bulan Januari sampai dengan bulan September, jumlah warga negara Indonesia yang dibantu, difasilitasi pelindungannya, dan terkait dengan mereka yang bekerja atau mereka yang berada di sindikat penipuan online, jumlahnya sudah 3.323. Ini dari total jumlah warga negara Indonesia yang memerlukan pelindungan, totalnya adalah sekitar 4.030. Jadi 82% dari warga negara kita yang memerlukan fasilitasi pelindungan oleh KBRI Phnom Penh itu adalah mereka yang terkait dengan pekerjaan ilegal, yaitu penipuan online atau penipuan online scam atau penipuan daring. Oke. Untuk kasus yang melibatkan 110 WNI ini, hingga hari ini sudah berapa WNI yang sudah berhasil dipulangkan dan yang masih berada di Kamboja saat ini ditempatkan di mana? Tadi secara berangsur 67 dalam beberapa hari ke depan ini akan pulang ke Indonesia. Tadi malam sudah ada keberangkatan 41 orang, ada yang pulang ke Medan, ada juga yang pulang ke Jakarta, dan yang di Jakarta sudah diterima oleh pihak BP3MI Banten, dan kemudian akan dilakukan investigasi pendalaman kasus lebih lanjut untuk lebih mengetahui sebenarnya kasus ini seperti apa dan bagaimana untuk kemudian memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Bagi mereka yang masih berada di Kamboja, di antara 110 tadi yang saya sebutkan, mereka berada di fasilitas imigrasi di kota Phnom Penh, dan beberapa di antara mereka masih dalam proses untuk pembuatan SPLP karena tidak punya paspor. Jadi ini semuanya kita lakukan pendampingan untuk memastikan secara berangsur mereka kembali ke Indonesia. Oke, untuk WNI yang datang ke Kamboja ini, apakah mereka ini menjadi korban penipuan atau juga ada yang memang secara sadar bekerja di perusahaan tersebut? Dari pengalaman kami melakukan wawancara dengan lebih dari 3.000 orang tahun ini saja ya, yang terkait dengan sindikat online scam, mungkin bisa kita bilang ada 3 kategori. Yang pertama tentunya adalah orang yang benar-benar purely tertipu pekerjaan dan kemudian akhirnya mengetahui bahwa ketika tiba dan kemudian melakukan pekerjaannya adalah pekerjaan yang sama sekali tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya. Itu yang tertipu pekerjaan. Yang kedua adalah pihak yang mungkin sebenarnya mengetahui pekerjaannya itu apa, mengetahui bahwa pekerjaan tersebut berbahaya, tapi masih mau coba-coba juga. Karena ada yang mengatakan bahwa dicoba saja dulu untuk kemudian nanti dilihat profitnya seperti apa. Dan tentunya ada pihak ketiga yang mengetahui sejak awal tipe pekerjaan apa ini dan mengetahui dengan jelas dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan yang sifatnya ilegal, tidak hanya di Kamboja, tapi tentunya di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Kira-kira seperti itu, Mbak Fitri. Baik, dari KBRI sendiri, apakah kemudian memiliki data mengenai siapa pihak yang menyalurkan para WNI ini untuk bekerja di perusahaan scam online? Kita selalu berusaha untuk menginformasikan, melakukan koordinasi dengan rekan-rekan kita di tanah air, dengan aparat penegak hukum, aparat keimigrasian, dan dari Kemenko Polkam juga, untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai pihak-pihak yang kami duga ada keterkaitannya dengan rekrutmen. Ada beberapa kali sudah dilakukan tindak lanjut oleh rekan-rekan di tanah air, dan tentunya ke depannya kita akan terus perkuat ya upaya untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan kita untuk melakukan penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia di Kamboja ini. Oke. Selain proses pemulangan bagi para WNI yang terjebak sindikat online terus dilakukan, bagaimana dengan 4 WNI yang diduga sedang menjalani proses hukum, pendampingannya sejauh ini seperti apa dari KBRI? Betul, Mbak Fitri, 4 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Kepolisian Ceritum.
Kita akan mengawal proses hukumnya, sebagaimana kita juga sedang mengawal berbagai proses hukum yang dilalui warga negara Indonesia di Kamboja. Mungkin perlu saya highlight bahwa warga negara Indonesia di Kamboja ini jumlahnya melebihi 130-an ribu orang. Jadi tentunya KBRI akan memaksimalkan SDM kita untuk memastikan bahwa seluruh pihak-pihak yang memerlukan pendampingan akan dilakukan pendampingannya. Jadi nanti kita akan langsung berkontakkan dengan pihak kepolisian Kamboja, utamanya kepolisian Kamboja yang ada di Kota Ciletum. Baik, Pak Dubes, selain kemudian saat ini proses pemulangan sedang dilakukan, pendampingan hukum terhadap WNI yang terlibat proses hukum juga sedang dilakukan. Nah, apakah kemudian masih ada data dari pihak KBRI yang memantau, masih adakah WNI yang terjebak di perusahaan penipuan online? Bagi kami memang sulit untuk melakukan pemantauan apabila warga negara Indonesia tidak melakukan lapor diri terkait dengan keberadaan mereka di Kamboja. Dan mayoritas dari warga negara Indonesia yang ada di Kamboja tidak melakukan lapor diri. Jadi kita tidak mengetahui keberadaannya di Kamboja. Sebagai contoh, tahun lalu di saat warga negara kita jumlahnya melebihi 130-an ribu orang, yang melakukan lapor diri hanya 19.000. Jadi mayoritas besar tidak melakukan lapor diri, dan tentunya sangat sulit bagi KBRI untuk melakukan overview ya, di mana mereka berada. Tentunya kita melakukan upaya-upaya lain, seperti kita berusaha untuk jemput bola, menciptakan network komunikasi di antara masyarakat kita yang ada di berbagai kota di Kamboja, itu dengan harapan untuk mengetahui di mana saja sih warga negara kita sekarang bekerja dan mereka kondisinya seperti apa. Jadi ini tantangan yang perlu kita hadapi dan kita memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Indonesia secara umumnya yang ada di Kamboja untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia secara umum di sini berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, terkait mengenai upaya pencegahan itu sendiri Pak Dubes, artinya apa saja upaya yang dilakukan oleh KBRI bersama otoritas terkait untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja ataupun untuk mencegah agar tidak ada lagi WNI yang menjadi korban dari TPPO itu sendiri? Betul Mbak Fitri, saya rasa upaya pencegahan ini salah satu yang paling penting. Kita berusaha melakukan pencegahan dengan menyampaikan penyuluhan terkait bahaya bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Tidak hanya di Kamboja ya Mbak, tetapi juga di beberapa negara lain di mana kita juga mendengarkan kasus-kasus serupa seperti di Myanmar, di Laos, di Thailand, bahkan di Vietnam juga. Itu kita coba untuk kerjasamakan dengan pihak-pihak di tanah air. Harapan kita juga kita suatu hari bisa melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di provinsi di mana banyak sekali warga negara Indonesia di Kamboja ini berasal, seperti Sumatera Utara ataupun Sulawesi Utara. Dan kemudian juga kita berusaha untuk berkoordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum, aparat keimigrasian untuk memastikan bagaimana jangan sampai orang Indonesia yang pulang dari sini dengan menggunakan fasilitas SPLP bermasalah di sini, kemungkinan besar karena dia terlibat dengan online scam, tapi kemudian ketika sampai ke Indonesia dengan mudahnya bisa membuat paspor lagi dan kemudian kembali ke Indonesia, yang di sini kita di KBRI Phnom Penh bilangnya sebagai korban kambuhan. Dan itu tidak sedikit, dan bagaimana kita berusaha untuk mencegah itu terjadi, dan kedepannya apa yang kita perlu lakukan bersama-sama antara KBRI dengan instansi-instansi terkait di Indonesia untuk semakin melakukan pencegahan terhadap kondisi tersebut. Kira-kira seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja Bapak Santo Darmo Sumarto telah berbincang bersama kami sore hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.